Halo guys, kita balik lagi bakal ngebahas soal bagaimana buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar, khususnya di negara Inggris. Dan kita telah melihat episode sebelumnya 2 triks untuk bisa memulai perjalanan ini. Dan di episode kali ini bakal saya bahas lanjutannya. Jadi setelah teman-teman mungkin sudah melakukan 2 tips dan trik yang saya bagikan sebelumnya, sekarang kita bakal lanjut persiapan apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi di sini ada 3 persiapan utama yang saya rasa ini sangat penting untuk teman-teman lakukan. Karena terlepas seberapa buruknya dan seberapa baiknya teman-teman, jika teman-teman tidak bisa melakukan 3 hal ini dengan baik, nyatanya juga teman-teman akan memperkecil kesempatan teman-teman untuk bisa berhasil. Jadi ketika teman-teman bisa mempersiapkan semuanya dengan baik, ya kita bisa percayakan hasilnya, itu juga bakal menjadi hasil yang terbaik buat teman-teman terlepas apapun itu. Tapi kita harus berusaha dulu jadi yang terbaik. Kita harus kasih usaha kita yang terbaik sebelum kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi di sini ada 3 persiapan utama, dan persiapan pertama tuh sebenarnya persiapan yang menurut saya kayak nggak penting, tapi lumayan esensial. Persiapan mental. Karena setelah saya sedikit membagikan berkat saya, sedikit membagikan pengumuman saya, tidak banyak teman-teman saya yang bilang bahwa mereka ingin, tapi mereka nggak pede. Mereka takut untuk melakukan ini. Nah, untuk hal ini sih saya cuma bisa komentar, tergantung teman-teman ya ngelihat semua ini kayak gimana. Karena di dalam hidup ini orang tuh banyak tipenya jelas. Tapi saya pengen teman-teman dan saya sendiri juga, saya pengen semuanya itu untuk bisa bermain untuk menang, bukan bermain untuk tidak kalah. Itu beda loh. Kalau misalnya kita lihat bermain untuk tidak kalah, nanti teman-teman jatuhnya berusaha untuk tidak kalah. Tapi tidak kalah tuh belum tentu menang. Karena pemenang itu kan harus juara 1 misalnya. Tapi tidak kalah tuh 2 juga sebenarnya tidak kalah-kalah banget, 1, 2, 3. Tapi saya pengennya teman-teman jadi juara 1. Jadi kita harus berusaha untuk menang. Kita harus belajar, kita harus persiapkan mental kita untuk menang. Karena saya juga jadi ingat quotes, kamu akan selalu gagal ketika kamu tidak mencobanya. Karena menurut saya ketika kita mencoba dan kita gagal, itu sebenarnya bukan pure kegagalan. Kalian masih bisa mendapatkan banyak hal dari situ. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita udah pasti gagal. Jadi buat teman-teman yang masih belum percaya diri, buat teman-teman yang masih belum pede ya untuk mendaftar, tenang kok teman-teman. Saya juga bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya bukan orang pintar. Mungkin teman-teman yang udah lihat IPK saya nggak seberapa, saya juga nggak banyak ngapa-ngapain selama S1, tapi saya bisa berhasil mempersiapkannya dalam 2 bulan. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman intensif dan terus memasukkan semua ini, terus memikirkan semua hal ini, percayalah teman-teman bakal bisa mempersiapkan mental dengan baik. Cukup dengan 2 bulan. Mungkin kalau teman-teman merasa nggak cukup, silakan 6 bulan gitu ya, untuk pendaftaran tahun depan. Silakan teman-teman persiapkan. Dari sekarang teman-teman lihat, oh sebenarnya kekuatan saya kayak gimana sih, kelebihan saya, kekurangan saya kayak gimana sih. Silakan perkembangkan itu, kembangkan yang kurang misalnya, atau mungkin mau fokus ke yang kelebihannya aja, itu juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa memilih banyak hal. Tapi yang teman-teman harus ingat, kita harus bermain untuk menang. Kita harus usahakan bahwa diri kita menjadi pemenang. Bukan bermain untuk tidak kalah, itu beda. Terus persiapan kedua, ini juga persiapan yang sudah mulai masuk esensial, persiapan non-akademis. Satu-satunya mungkin transkrip atau satu-satunya file yang tidak memerlukan nilai, itu adalah paspor. Dan paspor ini juga buat teman-teman yang belum punya, silakan dibuat. Dan buat teman-teman yang sudah punya, jangan lupa dicek paspor itu berlakunya hingga tahun berapa gitu. Karena ketika paspor itu habis di tengah jalan, misalnya teman-teman lagi di kuliah di luar negeri dan tiba-tiba habis, itu lumayan repot ya untuk urus. Walaupun memang bisa sih di KBRI terdekat, cuman itu lumayan repot. Jadi persiapkan saja perpanjangannya dari Indonesia sebelum pergi. Dan kalau yang belum buat, silakan bisa dibuat. Teman-teman bisa, waktu itu saya buatnya mendaftar di online, terus nanti datang ke tempatnya. Cuman mungkin kalau sekarang bisa full online, saya juga karena udah mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman sudah persiapkan ya, anggaplah teman-teman udah punya paspor, dan paspor ini berlaku 5 tahun.
biasanya paspor 5 tahun. Oke, kita bakal masuk ke persiapan terakhir, berkas akademik. Nah, di sini ada apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, yang paling penting adalah tes bahasa. Teman-teman harus tahu universitas teman-teman yang ingin teman-teman tuju itu bahasanya dimintanya apa. Kalau misalnya bahasanya diminta bahasa Inggris, itu udah ada banyak contoh-contoh tes bahasa Inggris. Misalnya ada IELTS, ada TOEFL, ada PTE, dan beberapa ada yang menerima Duolingo English Test juga. Silakan teman-teman cermati ya di universitasnya mintanya apa, dan juga minta requirement-nya kayak gimana. Misalnya kayak Glasgow dan juga Sheffield yang saya keterima, dia IELTS-nya itu rata-ratanya minimal 6,5 dan tidak ada nilai di bawah 6. Jadi maksudnya gimana? IELTS itu kan sendiri dibagi 4 jenis latihan. Ada speaking, itu berbicara, reading, itu membaca, ada listening, itu mendengarkan, dan writing, itu menulis. Nah, masing-masing itu nanti ada nilainya. Masing-masing itu kalau nilainya semua dijumlahkan, dirata-ratakan, itu tidak boleh lebih rendah dari 6,5. Dan masing-masing nilainya itu tidak boleh lebih rendah dari 6. Misalnya ada yang 888 terus ada yang 5, nah itu nggak boleh. Walaupun saya yakin itu di atas 6,5 pasti rata-ratanya kayak gitu. Terus selanjutnya, selain tes bahasa, misalnya teman-teman, itu sebenarnya bisa pilihannya banyak sih kalau untuk tes bahasa. Kalau IELTS sendiri ada yang saya gunakan kemarin, IALF sama IDP, itu bisa teman-teman cek di webnya, dan bisa teman-teman cek juga di, setahu saya udah lumayan tersebar ya di berbagai kota di Indonesia untuk IDP dan untuk IALF. Terus selanjutnya ada berkas CV, ya mungkin teman-teman lebih familiar juga dengan berkas satu ini. Kalau untuk berkas yang satu ini sih, saya harap untuk penulisannya ya teman-teman dicek lagi tahunnya, jangan yang terlalu lama. Dan yang kedua, sebisa mungkin yang berkaitan dengan teman-teman untuk akademisnya. Bolehlah 1-2 lomba diikutkan kalau misalnya masih baru. Kalau udah lama gitu, misalnya saya pernah menang lomba menggambar waktu SD, ya itu nggak perlu juga masuk ke CV gitu, karena udah nggak terlalu berhubungan. Kalau mungkin masih 2 tahun yang lalu misalnya saya pernah menjuarai apa, ya silahkan, karena masih lumayan baru kan untuk award-nya, untuk penghargaannya seperti itu. Setelah CV tentu ada transkrip nilai. Transkrip nilai ini sebenarnya satu paket ya sama ijazah atau surat keterangan lulus, itu satu paket sama transkrip nilai. Kenapa? Karena ijazah itu untuk membuktikan bahwa kita telah lulus dari universitas kita yang bersangkutan. Misalnya saya lulus dari Universitas Pajajaran, dan juga transkrip nilainya untuk memberikan gambaran seberapa kompetensi kita, seberapa baiknya kita di masing-masing mata kuliah yang pernah kita ambil kan, kayak gitu. Dan buat beberapa universitas itu juga bisa jadi tolak ukur apakah mereka sudah mengambil basic-basicnya gitu. Karena saya kan mau lanjut ke S2, berarti mereka juga ngecek apakah S1 saya sudah mengcover basic yang mereka inginkan untuk mahasiswa S2 mereka. Dan saya rasa untuk transkrip nilai saya kan udah seperti saya bilang nggak terlalu bagus. Fisika saya dia D, matematika saya C, dan ya berbagai hitungan-hitungan yang C. Cuman kenapa saya masih diterima? Mungkin karena basicnya saya hampir tidak ada yang C, kayak mikrobiologi, bioteknologinya itu paling rendah B. Saya pukul rata B, atau sisanya A kayak gitu. Jadi nggak ada yang C. Jadi ketika mereka lihat basicnya, oh ya masih masuk ke dalam requirement mereka gitu, masih masuk dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, ini yang sebenarnya yang paling banyak harus dibuat, karena ini juga yang paling bingung, ini juga yang harus membutuhkan kreativitas. Sebenarnya yang lain juga butuh kreativitas, tapi ini yang paling, menurut saya paling butuh, itu personal statement. Nah, jadi personal statement itu adalah sebuah berkas, isinya kenapa, ya intinya kita kayak promosikan diri kita kepada universitas, sehingga nanti universitas bisa menilai apakah mereka mau menerima atau menolak kita. Dan di sini untuk buatnya sih sebenarnya waktunya beragam, cuman karena saya waktu itu intensif, saya cukup 1 minggu untuk membuat dan 1 minggu untuk memeriksa, seperti itu. Cuman saya sarankan, karena saya sudah terbiasa menulis, ini saya spill aja nih, saya sering nulis, saya punya web, saya juga sudah nulis buku. Jadi kebiasaan saya menulis dan kebiasaan saya membangun cerita itu yang membantu saya sebenarnya untuk menulis personal statement. Dan buat teman-teman yang belum terbiasa untuk menulis, tolong jangan, karena itu lumayan krusial menurut saya.
dari semua file ini yang paling krusial karena ini beneran teman-teman buat dari nol. Ini teman-teman, saya mengerti bahwa mungkin teman-teman bingung dan ada beberapa teman-teman yang susah untuk mendapatkan ide untuk menuliskan personal statement-nya. Jadi nanti di episode selanjutnya tunggu aja teman-teman, kita bakal bahas personal statement ini. Saya bakal kasih tips dan triknya, dan nanti di 2 episode selanjutnya saya bakal langsung review. Saya usahakan review salah satu personal statement, entah itu dari teman-teman yang mau mengirimkan ataupun saya nanti ambil contohnya kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk persiapannya. Persiapannya yang pertama, teman-teman harus siapkan mental. Yang kedua, teman-teman siapkan paspor. Itu untuk non-akademisnya. Dan yang ketiga, teman-teman harus mempersiapkan tes bahasa, tes bahasa, CV, transkrip nilai, ijazah atau surat keterangan lulus, dan personal statement. Oke, paling episode kali ini sekian, dan ditunggu ya teman-teman buat nextnya kita bakal bahas, saya bakal kasih semua tips and trick soal personal statement, dan semoga itu bisa membantu teman-teman. Selamat berjuang teman-teman semua yang ingin melanjutkan mimpi-mimpi teman-teman. Saya harap semoga teman-teman bisa sehat selalu. Jangan lupa juga protokol kesehatannya masih dipakai, dan stay safe dan stay healthy juga. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.